Setelah kita diperlihatkan bahwa manajer akan menjadi manajernya Jinho, manajer pun datang di sana. Sang manajer berkata, "Halo Gang Jinho, mulai hari ini aku adalah sekretaris yang akan mengantarmu Gang Jinho." Gang Jinho hanya heran melihat ini. Apa-apaan ini? Namaku adalah Chok Hyo-min. Apa kau mengingatku? Kita berada di kantor waktu itu. Ya, aku ingat pada dirimu. Tapi apa kau benar-benar sekretaris? Ya, ketuaku meminta untuk menganggap dirimu sebagai bosku, ucapnya. Aku sudah menyiapkan mobil, silahkan masuk. Namun di sana Jinho berkata, "It's okay, aku nggak apa-apa, aku naik sepeda saja." Jinho dalam hatinya apa yang dia pikirkan. Ya, kau selalu bisa melihat hal-hal yang menarik jika kau naik sepeda. Lalu ketua dewan saat ini, aku berpikir, kurasa dia akan bangkrut besok. Hah, secepat itu? Si cucunya bagaimana? Atau kakeknya si bully itu bagaimana, ucap Jinho. Ya, ketua menyuruhku untuk mengurusnya selama 3 hari, jadi aku mengurusnya secepat mungkin. Dengan demikian sekolah ini akan diurus oleh yayasan kami, ucap sang manajer. Aku merasa tidak seperti melihat anak-anak pada si Jinho ini, ucap sang manajer dalam hatinya. Maksud Anda aku akan menjadi sekretaris pengawas? Ketika dia mendengar itu dalam bayangannya, apakah harus menerus melihat dia? Tapi ketua, apa dia itu adalah penerus dirimu? Penerus, ya, ucap sang ketua. Kau mengucapkan sesuatu yang lucu, tapi ya penerus lumayan juga, ucapnya. Kurasa tidak apa-apa jika menganggapnya dia sebagai penerus. Aku belum tahu, tapi mungkin saja dia akan menjadi penerusku. Dan itulah yang terjadi pada obrolan mereka. Di sana Jinho akan pergi. Apa yang kau lakukan? Aku akan sekolah. Yalah, masuk saja sampai ke mobil. Tidak, aku baik-baik saja pakai sepeda. Kalau begitu sampai jumpa di sekolah. Ya, sekarang aku adalah presiden dari sekolah itu. Jadi, ngomong-ngomong, sebelum itu terjadi, apa aku bisa meminta bantuanmu sedikit, manajer? Ucap Jinho yang berbalik sebelum dia pergi. Dan bantuannya adalah untuk membantu si Park Hyo-min mengurus panti asuhannya. Hyo-min pun senang. Apa? Ada yang ingin membantu panti asuhan kami? Penutupan panti asuhan kami dibatalkan. Bukankah itu bagus? Ucap Jinho di sana yang sedang bermain bersama anak-anak panti asuhan. Ternyata kau bisa memasak juga ya. Singkat cerita, mereka pun langsung sedang makan. Aku tidak sebaik pengurus panti asuhan, aku hanya bisa memasak kari, ucap Hyo-min. Ya, lumayan juga, tapi aku harus mendapatkannya. Tapi ngomong-ngomong, kau ini sedang apa di sini? Terlihat sosok gadis yang disukai oleh Jinho di masa lalu. Apa maksudmu? Aku juga kesini untuk menjadi sukarelawan. Apa kau tidak tahu itu? Ngomong-ngomong, apa kau benar-benar murid SMA? Apa maksudmu? Itu dilakukan menjadi relawan di tempat yang dibutuhkan. Misalnya panti asuhan atau stasiun pemadam kebakaran. Aku harus mengisi 60 jam selama 3 tahun. Bukankah kau juga pernah melakukan itu? Aneh sekali mendapat nilai pada kegiatan sukarelawan. Apa alasanmu sebenarnya ke sini? Di sana Hyo-min menengahi. Semuanya tenanglah. Aku akan mengurus semua itu. Ngomong-ngomong, apa kau sudah mempersiapkan untuk ujian UAS? Sebentar lagi kita kan menjadi kelas 3. Nilaiku baik-baik saja, ucap Hyo-min. Aku juga akan mulai belajar sekarang, ucap Jinho yang membalasnya. Kalian terlalu santai. Mulai sekarang ini adalah perang bagi kita para pelajar. Tidak, Soyeon, Jinho itu juga pintar belajar juga. Dia mengikuti UTS setelah dirawat selama sakit, tapi dia masuk 10 besar. Apa anehnya itu? Benarkah kalau begitu? Apa kau mau taruhan dengan diriku? Ucap sang gadis. Aku bosan belajar. Jika aku menang, maka aku akan mendengarkan permintaanmu. Jika kau menang, kau juga harus mendengarkan permintaanku. Itulah yang dilakukannya. Di sana Jinho berkata, ya aku melupakannya. Dulu aku juga melakukan ini dengan baik. Aku tidak mengingatnya karena sudah lama. Kau tidak mungkin kabur kan, ucap sang gadis. Aku sudah pernah mempelajarinya. Jika aku belajar, aku rasa aku akan ingat semuanya. Dengan percaya diri dia mengangkat sendok dan berkata, baiklah, aku menerima taruhan itu, ucap Jinho. Sejak hari itu semuanya hanyalah kehidupan sehari-hari, tidak ada yang spesial. Dan begitulah di sana kita pun dipindahkan ke scene manajer. Di sana manajer merasa ini adalah pekerjaan terbaik. Dia hanya harus mengawasi dan mengurus sekolah dibandingkan mengurus keuangan yang rumit. Ini adalah pekerjaan terbaik dunia, ucap sang manajer. Aku ingin pekerjaan ini selama-lamanya, ucap sang manajer. Menjadi wakil CEO sangat mudah. Lalu sang manajer pun masuk ke dalam sekolah. Terlihat ramai-ramai berkumpul di sana. Ada apa ramai-ramai di sana? Oh, bukankah itu hasil ujiannya? Bagaimana hasil ujian akhirnya? Dan kita pun diperlihatkan wajah panik Jinho. Sepertinya dia mengalami kegagalan, mungkin kegagalan total.
Seorang teman berkata, wah aku gagal, aku rasa aku tidak berani pulang ke rumah. Kang Jinho, kau peringkat berapa? Aku sudah menunjukkannya padamu, tolong tunjukkan padamu. Di sana sang teman pun melihat, hei Jinho, apakah sudah mengecek kartu laporanmu? Bagaimana dengan dirimu? Wah Soyeon, kau datang ke kelas kami ya. Aku taruhan dengan Kang Jinho, coba lihat hasilnya. Dan dia pun memperlihatkan hasil ujiannya. Di sana Jinho berpikir, kenapa seperti ini? Kenapa ada yang salah dengan diriku padahal aku sudah belajar, tetapi kenapa aku peringkat 295 dari 305 murid? Di mana ini? Di sana mereka pun akhirnya merosting Jinho habis-habisan. Aku membuat kesalahan. Kurasa aku membuat taruhan dengan orang bodoh sepertimu. Maafkan aku ya, ucap Soyeon. Ya, aku membuat kesalahan, hanya saja itu. Bukankah ini adalah kesalahan yang sangat besar? Di sana Soyeon berkata, sepertilah perkataan anak laki-laki, jika kau harus mendengarkan permintaanku, bersiaplah menjadi budakku. Lalu sang teman pun berpikir, bagaimana bisa sih orang dengan peringkat 10 terbawah bertaruh dengan orang 10 teratas? Kok ini benar-benar ceroboh. Sementara itu Yomin berkata, kalian jangan terlalu mengejek Jinho. Yang paling terkejut dengan hasilnya bahkan Jinho sendiri. Bahkan Jinho pun tidak merasa senang mendengar hal itu. Dasar Yomin si anjing. Yang terjadi ya biarlah terjadi, ucapnya. Lalu Jinho pun mendekati si manajer. Dia berkata, kenapa kau di sini murid Kang Jinho? Aku ingin tahu bagaimana cara belajar yang baik, ucap Jinho meminta les private pada sang manajer. Sebenarnya bagaimana caranya untuk belajar dengan baik? Bagaimana agar aku bisa menaikkan nilaiku? Apa ini benar-benar permintaan dari Kang Jinho? Apakah akhirnya benar-benar menjadi elit kelas 1? Tentu saja terlepas dari kuatismu menjawab dengan secara acak itu. Agar lebih mudah mengatasi masalah ini, biarkan aku membantumu. Aku akan mengirimkan solusinya ke rumahmu nanti, ucap sang manajer. Dan dia pun mengirimkan buku dasar matematika kelas 1. Di sana Jinho berpikir, ya memang dasarnya aku kelas 2, tapi untuk melakukan semua ini aku harus kembali ke basic atau ke dasar. Kurasa aku harus mempelajari dasar-dasar kelas 1 dulu, sambil mengingat seseorang di Murim dulu. Pendidikan adalah penting, itu adalah fondasi paling penting yang diajarkan oleh guruku di benua tengah untuk tes saat masa depan. Ini adalah tujuan pertamaku. Kalau begitu, beberapa saat kemudian di akhir kelas 2 liburan pun dimulai. Keluargaku pindah ke rumah baru. Di sana Jinho rupanya membeli rumah. Ayahnya kini sudah mulai bekerja dengan tenang. Ibunya juga sudah bekerja, sementara adiknya menjadi trainee idol. Dan sementara itu dia mengalami beberapa hal. Sejak saat itu orang tuaku berhenti dari pekerjaannya dan membuat kafe. Ayahku sedang meneliti kopi aku harus minum americano setiap hari. Sementara itu Park Yomin, dia menjadi atau akan menjadi atlet e-sport. Dia akan mendapatkan uang untuk panti asuhannya. Dia menerima tawaran sebelumnya yang pernah dia tolak. Tentu saja semua itu menjadi trainer. Lalu dia menjadi trainer ya adikku. H-50 menuju saat itu seperti ujian kelulusan yang akan menentukan kalian akan ke kampus mana ya. Ujian akhir yang akan meluluskan kalian. Akhirnya kau sudah menguasai hingga bagian kedua. Dengan kecepatan seperti ini tidak akan terlambat untuk mengejar, ucap sang manajer. Sementara itu Jinho yang sudah kelelahan. Dasar iblis, aku yakin dia sangat bersenang-senang melesku. Akhirnya kau menunjukkan ekspresi seperti itu, ucapnya. Meskipun aku sudah beristirahat, tapi ini sangat melelahkan. Istirahat saja belum cukup memulihkan kekuatan mentalku. Apakah semua murid kelas 3 atau yang akan kelas 3 melakukan ini? Hari ini aku ingin sampai di sini. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Lalu manajer berkata, apakah ada janji? Namun Jinho di sana hanya tersenyum saja. Dia pun pergi. Aku mau merayakan sesuatu. Rupanya Jinho berjanji dengan teman-temannya. Yomin, selamat atas debutmu dalam tim e-sport pertamamu. Rupanya di sana mereka makan-makan untuk merayakan debut Yomin sebagai atlet e-sport, atlet jari e-sport. Ini pertama kalinya aku diberi selamat. Terima kasih semuanya. Berhenti menangis. Kau cengeng sekali. Ayolah semuanya, kita makan saja. Dan mereka pun akhirnya makan sepuasnya dan mereka benar-benar bersenang-senang malam itu. Yomin, aku berharap kau tidak perlu ada saat-saat kau melakukan ini. Ya, memang benar. Kau juga nilaimu bagus kan? Kurasa kau tidak akan melakukannya dengan buruk saat itu. Kang Jinho juga membaik. Kalau begitu perguruan tinggi Korea patut dicoba, bukan? Ini terlalu jauh. Aku akan mendaftarkan di Jaegyong saja. Di sana Soyeon berkata, dengan nilaimu yang sekarang itu tidak akan cukup. Tidak masalah.
Cih, dari mana sebenarnya kepercayaan dirimu itu? Sementara itu, Soyeon berkata seperti itu. Jinho merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Hei Jinho, kau harus belajar dengan giat. Tidak akan terlambat jika belajar mulai dari sekarang, ucap Soyeon. Seperti katamu, Jaegyong itu bagus, itu salah satu universitas bergengsi. Jika kau gagal, aku tidak akan melepaskanmu, ucapnya. Namun ketika dia berkata demikian, Jinho sudah menghilang dari sisinya. Di mana Gang Jinho? Entahlah, ucap teman-temannya. Sementara itu kita akan dipindahkan ke situasi gang. Di sana seseorang sedang memukuli orang lain, lalu di sana Jinho datang. Orang itu pun berkata, "Hei, apa kau lihat-lihat? Apa kau ingin kena masalah? Pergi sana." "Apa kau menanyakan itu padaku?" ucap Jinho. "Apa maksudmu? Tidak ada yang bisa bertindak sesuka hati kecuali diriku," ucap sang Gang Jinho. "Apa maumu bersiap-siap dengan kuda-kudanya? Hoho. Jadi kau mempelajari seni bela diri ya? Aku tidak akan memberitahukannya padamu," ucap orang asing itu. "Penyebaran seni bela diri itu terluas di masa lalu. Kenapa aku baru melihatnya saat ini?" Jawabannya ada di saat ini sekarang. Dulu aku tidak melihatnya karena aku tahu mereka bersembunyi. Bahkan di zaman ini juga ada sang seperti ini. Orang yang lumayan. Selain itu aku merasakan sesuatu di dalam tubuh orang ini. Dia sudah belajar bela diri secara sistematis. Sudah pasti ada seseorang yang mengajari dia. Mari kulihat seberapa hebat seni bela diri zaman saat ini. Bisakah kau datang padaku untuk menghajarku? Aku akan menilai seberapa kuat dirimu. Soalnya aku agak bosan. Orang asing itu pun langsung kesal. Dasar bajingan. Dia melakukan serangan pukulan. Dar, meledak begitu saja. Jinho melompat ke atas dirinya lalu memukul punduknya. Dar. Hanya seperti ini saja. Namun ketika Jinho mendarat di tanah, dia pun bersiap akan dihajar dengan kakinya. Namun Jinho tidak panik. Ya, kekuatanmu memang lumayan, tapi itu tidak artinya jika dirimu lambat. Tidak peduli seberapa sulit seni bela dirimu itu, tapi kau sangat lambat. Pergilah ke neraka. Namun ketika itu dia menahannya. Apa ini? Ini konyol sekali. Di sana Jinho tidak merasakan apapun dari tendangan itu. Sudah kuduga kau tidak bisa mengalahkanku, ucap Jinho. Aku hanya penasaran saja. Dari awal aku tidak punya niat melukaimu. Ayo kita hentikan di sini. Aku akan biarkanmu pergi. Silahkan pergi, Tuan. Dari mana monster ini berasal? Dalam hatinya dia berkata demikian. Aku harus memberitahu guruku. Cih, lihat saja, kita akan bertemu lagi. Ya, akan kutunggu. Lalu teman-temannya pun datang. Hei Jinho, aku sedang mengobrol padamu tapi kau malah menghilang. Aku benar-benar lupa aku sedang bersama teman-teman. Maaf. Kalau begitu semuanya, ada apa ini? Apa kau melakukan dan menghajar orang-orang ini? Mana mungkin aku melakukan semua ini? Bukan aku yang melakukannya. Kang Jinho, sebentar lagi kita lulus. Hentikan kekerasan itu, ucap Soyeon. Dan begitulah Jinho pun terlihat seperti pembuli di mata teman-temannya. Kita pun dipindahkan ke scene yang lain. Permisi. Kau kelihatan malu-malu. Bagaimana kabarmu, Ketua? Terlihat ini adalah ruangan kepala sekolah. Ada sang manajer di sana yang sudah menjadi CEO atau kepala sekolah. Ya, lumayan. Aku datang ke sini untuk memberi laporan. Di sana aku akan melaporkan tentang Jinho dan kegiatannya selama ini. Akhir-akhir ini Jinho fokus belajar, nilainya meningkat sangat tajam. Ya, sepertinya dia cukup pintar ya. Ya, itu tidak normal. Kang Jinho bisa dibilang kehilangan sebagian ingatannya. Sebagian besar ingatannya karena kecelakaan mobil itu 1 tahun yang lalu, tapi kemungkinan hanya tentang pengetahuannya saja. Dalam satu waktu tahun ini aku mengajari dia tentang pelajaran yang seharusnya dia pelajari selama 12 tahun. Bahkan pendidikan normal tidak ada yang bisa seperti ini. Jika begini mungkin Anda harus menjauhinya. Jadi, ucap sang ketua, dia akan pergi ke universitas mana? Kurasa dia akan pergi ke Universitas Jaegyong atau Universitas Keuangan. Oh, begitukah? Menarik sekali. Jadi maksudmu dia tertarik dengan grup keuangan kita? Ya, dia memilih hanya karena dekat dengan rumah saja. Itu alasannya. Sebenarnya bukan karena tertarik dengan grup kita. Jadi selama nilainya apa ada lagi yang ingin kau laporkan? Entahlah, aku rasa ini cuma murni perasaanku saja, Ketua. Tetapi aku tidak yakin apa aku akan puas mendengarkan hal ini dan mengatakan ini padamu. Kang Jinho itu sangat misterius, Ketua. Apa maksudmu, ucap sang ketua? Aku sudah setahun mengawasi dia. Ya, lebih dari itu. Tidak ada yang ku ketahui.
Selain kesehariannya sehari-hari, aku tidak bisa mengetahui apapun tentang dirinya. Tetapi tampaknya dia menyembunyikan sesuatu. Terkadang saat aku mengawasinya, tulang punggungku bergidik ngeri sekali ketika seperti diawasi begitu saja. Namun sang ketua bingung. Sebenarnya lo ini ngomong apa? Bisakah kau menjelaskan dengan lebih jelas? Ketua, apa kau ingat Choi Munggil? Maksudmu kakek dari si perundung itu? Aku tidak ingat dengan dia. Saat itu cucunya Choi Munggil ada sumber permasalahan dari Gang Jinho. Dia benar-benar hancur. Apa maksudmu? Awalnya menunjukkan tanda-tanda gelisah dan akhir-akhir ini dia menjadi semakin buruk. Menurut pendapatku, Gang Jinho lah yang membuat Choi Yongso seperti itu. Kenapa kau berpikir begitu? Ucap sang ketua. Percakapan di antara Gang Jinho dan Choi Yongso saat itu, aku masih ingat. Sekitar sebulan yang lalu aku dan Gang Jinho menemui Choi Yongso. Bahkan jika dia orang yang baik, dia juga dingin terhadap orang lain. Tetapi yang dilakukan pada Choi Yongso saat itu benar-benar tidak masuk akal. Gang Jinho saat waktu itu, saat aku melihat dia terlihat sangat berbahaya, ketua. Terlihat Chiho yang tersenyum sangat jahat ya. Lalu sang direktur pun berkata, apa yang terjadi saat itu? Jelaskan padaku. Ya, kita pun dipindahkan ketika Jinho waktu itu meminta tolong pada sang manajer ya. Apa maksudmu kau ingin mencari orang ini? Ya, tolong carikan aku Choi Yongso. Bukankah dia orang yang membulimu? Tidak apa-apa, cari saja. Jangan tanya kenapa padaku, tolong cari saja. Pada singkat cerita, akhirnya sang manajer pun berhasil menemukan di mana Yongso dan kakeknya tinggal. Tempatnya tidak jauh, dekat di sini. Dia menunjukkan rumahnya. Di sang manajer bingung, kenapa dia mau datang ke sini? Bukankah dia membuli dia dan teman-temannya? Dia menunjukkan rumah butut yang di sana yang sudah ambruk. Sepertinya si kakek itu pun bangkrut ya. Setelah bangkrut mereka pindah ke sini. Sang kakek pun ketika melihat Jinho dia terkejut. Jinho, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau datang untuk merundung ke cucuku lagi? Pergilah dari sini. Ini sudah setahun berlalu. Kau ingin melakukan apa lagi pada cucuku? Pergi, jangan pedulikan kami lagi, Jinho. Bagaimana ini Jinho? Ucap manajer. Lalu Jinho pun yang tidak mendengarkan omongan mereka berdua langsung masuk saja ke rumah itu. Terlihat di sana Choi Yongso sudah ketakutan. Jinho ada di sini, Gang Jinho. Apa dia benar-benar Choi Yongso? Ya, selesaikan ini dan cepatlah keluar. Namun di sana Jinho untuk menyuruh sang manajer untuk memegangi si ketua. Di sana Yongso benar-benar ketakutan dengan kedatangan Jinho. Apa yang ia lakukan, menertawakan dua orang ini dan menyedihkan ini, itu sangat kejam, ucap manajer ketika membayangkan itu. Namun dia tidak melakukan itu. Jinho tidak melakukan itu. Jinho berkata, lihat aku Yongso, apa kau tahu siapa aku? Gang Jinho. Ya, kau Gang Jinho. Ini bukan halusinasi, ini adalah aku. Aku benar-benar asli ada di depanmu. Ketika itu Jinho mengalirkan ki untuk menyembuhkan Yongso saat itu. Matanya yang sudah mulai seperti orang gila kini mulai menjadi normal. Di sana Yongso melihat Jinho dan kakeknya, lalu orang lain. Apa yang kau lihat? Ucap Jinho. Gang Jinho, ya aku melihat neraka. Ya benar, itu adalah benar-benar neraka. Saatnya dimana kau benar-benar ketakutan melihatmu. Pada saat itu kau mencoba melawan neraka ini adalah akhir. Sekarang kau mendapat kesempatan baru lagi. Sudah 1 tahun berlalu. Tiba-tiba aku berpikir, siapa lagi akan memberimu kesempatan? Bukankah kau memang sudah melakukan ini? Jika kau tidak mendapat kesempatan baru, sekarang kau tidak akan memiliki kekuatan apapun. Sekarang kau sudah miskin, kau tidak punya kekuasaan atau apapun. Kau hanya memiliki tubuh yang sakit saat ini. Dengarkan ucapnya. Namun di sana Yongso hanya berkata, aku akan membunuhmu, aku akan membalasmu. Di sana Jinho hanya tenang dan tersenyum mendengar semua itu. Gang Jinho, aku akan membunuhmu. Lalu Jinho pun melemparkan segepok uang padanya. Bagus kalau begitu, bangkitlah dengan ini dan coba untuk mengalahkanku. Choi Yongso, kau benar-benar sudah membayar perbuatanmu. Sekarang aku akan berimu kesempatan. Temui aku ketika kau sudah siap. Ucapnya Gang Jinho. Jika kau tidak datang menemuiku, maka aku akan datang mencarimu, ucap Jinho. Di sana Yongso berteriak dengan sejadi-jadinya. Ya, suatu hari aku akan datang padamu. Aku akan balas semuanya padamu. Aku pasti akan membuatmu menderita, Gang Jinho.
Dan itulah yang diceritakan sang manajer pada sang ketua. Saat itu aku benar-benar begitu ngeri ketua. Sang ketua pun berpikir, jadi itu yang terjadi ya. Mereka yang belum pernah melihatnya tidak akan paham. Aku juga berpikir begitu. Hah? Jadi kau percaya pada aku ketua? Apakah pekerjaanmu akan efektif jika aku memberitahumu ya? Ada orang di dunia ini yang perhitungannya sangat akurat. Kang Jin Ho jelas adalah orang yang seperti itu. Jika itu kau pasti tidak akan terlalu keras pada Choi Yong Soo, bukan? Aku pikir Anda harus menjauh darinya. Itu tidak mungkin. Aku tidak bisa melakukan itu. Dalam hatinya, dia kan orang yang menyembunyikanku. Selain itu, setiap bulan aku membutuhkan pengobatan darinya. Kepribadian itu sangat penting bagi hidupku. Aku lebih suka menghabiskan banyak waktu dengannya. Masih banyak yang belum diketahui dari Kang Jin Ho. Wajar saja jika kau takut. Aku hanya berharap Kang Jin Ho tidak memiliki sesuatu yang tidak bisa kita tangani. Dan katakan padaku seberapa berharganya grup keuangan itu. Baiklah, sementara itu kita akan dipindahkan lagi Jin Ho yang sudah naik kelas ke kelas 3. Dia berkata akhirnya kelas 3 sudah berakhir. Sekarang tinggal 2 hari lagi sebelum ujian nasional. Tentu saja itu peringkat 1. Ada beberapa orang yang mengincar peringkat pertama di saat. Sebentar lagi kita akan lulus, ucapnya. Lalu seseorang berterima kasih. Terima kasih Jin Ho. Ada apa-apa ini? Kenapa kau tiba-tiba berterima kasih, ucap Jin Ho pada Park Hyo Min. Ya, jika bukan karena dirimu, aku terima kasih sudah berteman dengan diriku. Kau adalah teman pertamaku saat ini. Di sana Jin Ho merasa jijik dengan hal itu. Sudah cukup. Ayo kita pergi dari sini. Bicara seperti ini, memangnya apa lagi yang kau mau? Jin Ho pun pergi dengan sepedanya. Sementara itu terlihat seseorang sedang mengawasinya. Itu benar dia ya. Tentu saja dia terasa aneh pada usia seperti itu. Melihatnya saja sudah membuatku bergigi ngeri. Rupanya itu adalah orang yang di gang ya. Sekini dia membawa seseorang yang lain. Pada saat seperti itu sudah membuatku gugup. Jika kau mungkin orang yang bukan orang yang biasa. Dia berkata, selamat datang di dunia modern. Sepertinya orang ini mengetahui beberapa hal tentang Jin Ho ya. Kita pun dipindahkan keesokan harinya. Aku berangkat dulu. Ini adalah ujian saat itu. Terlihat di sana semua orang akan mengikuti ujian. Kalian bisa mulai ujiannya sekarang. Di sana Jin Ho pun berpikir, kayaknya aku beneran gugup. Cuma ginian saja, tapi aku merasa gugup. Sang iblis merah seperti diriku gugup. Hentikan semua ini. Ayo kita fokus saja pada ujiannya. Dulu waktu di Murim aku menemukan sesuatu seperti ini. The Key of Asura. Ini skill yang membuat Kang Jin Ho menjadi Red Demonic saat itu di dataran tengah dulu. Dan juga tambahan dari The Key of Asura, kemampuan otak semakin meningkat yang membuat mereka menjadi konsentrasi lebih daripada biasanya. Bahkan si pemakai lebih sensitif dengan waktu seperti itu. Kalau begitu, ucap Jin Ho yang mulai bertekad, aku akan menyelesaikannya dalam 5 menit. Dan begitulah singkat cerita ujiannya pun selesai. Di sana Jin Ho pulang. Dia merasakan sesuatu lagi. Dia tahu kalau dia sedang diikuti atau diawasi. Dan alih-alih pergi dan menjauhinya, Jin Ho malah mendekatinya. Saat itu terlihat sosok paman yang bertopi duduk di sana. Jin Ho mendekatinya. Dia berkata, apa yang kau inginkan diriku, paman? Aku sudah keluar sekolah, jadi aku akan meladenimu sekarang. Apa yang kau bicarakan, ucap paman itu? Pura-pura bodoh ya. Jin Ho pun tiba-tiba menendang ke arah paman. Dar! Paman itu pun menghindar. Topinya terhempas begitu saja. Terlihat kilauan-kilauan kinclong kebotakannya. Menendang orang yang baru kau kenal. Dasar bocah sombong. Baru kenal apanya? Aku juga tahu kau sudah mengikuti aku akhir-akhir ini. Sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Kurasa kau sudah bertemu dengan muridku. Oh, maksudmu si gondrong itu ya. Maksudmu kau ingin kesini untuk membalaskan dendam muridmu, tapi aku tidak melakukan apapun pada muridmu. Aku tidak ingin balas dendam. Bukankah malah sebaliknya? Aku mengikutimu untuk melajarimu. Meski kau punya kemampuan seperti kami, sepertinya kau pura-pura hidup normal. Jadi bagaimana kalau kau bergabung saja dengan kami? Kami, ucap Jin Ho. Kami adalah organisasi yang menguasai dunia dari bayangan. Orang-orang yang punya kemampuan luar biasa dan bersembunyi di dunia ini. Orang-orang yang mengecilkan mereka, menyebut mereka penyihir atau profet di zamannya. Apa kau berpikir itu agak salah? Kami ingin membuat dunia dengan peraturan yang benar, di mana dunia yang kuat, yang ada hanya yang kuat saja berkuasa. Omong kosong yang goblok, ucap Jin Ho yang merosting omongannya. Jadi intinya kalian cuma menguasai diri dengan paksa, itu kan? Aku pernah melakukan sesuatu seperti itu sambil mengingat dirinya sebagai iblis merah. Satu-satunya yang akan menunggumu adalah kesepian.
lalu tangan berlumuran darah begitu saja. Jinho yang tidak tertarik dengan hal itu. Aku tidak tertarik dengan semua itu. Pergilah, berhenti menggangguku. Jadi kau menolak ya? Lalu dia pun mengeluarkan pedangnya. Itu berarti kau mungkin akan menjadi musuh kami nanti. Namun ketika dia mengeluarkan pedangnya, Jinho pun mengeluarkan aura demoniknya. Di sana Jinho berkata, apa kau baru saja mencabut pedangmu? Di sana sang paman itu pun berkata, aku tidak bisa bergerak. Apakah ini ketakutan? Aku ketakutan. Jinho berbalik dan berkata dengan wajah yang menakutkan, aku tidak akan mengulangi pertanyaanku lagi. Get the fuck out of here, ucap Jinho. Pergilah dari sini dan bilang pada orang-orangmu agar tidak berkeliaran di sekitarku. Kau tahu, kalau kau muncul lagi, kau pastikan akan merasakan kehidupanmu bagai di neraka, ucap Jinho. Si paman itu pun terduduk ketakutan. Aku tidak pernah tahu kalau ada orang yang sekuat ini, ucap sang paman. Dia kembali memegang pedangnya. Kau sangat kuat. Namun ketika itu sang paman membelatkan tekadnya. Cah! Dar! Dia pun menghilang begitu saja ketika akan dihajar oleh Jinho. Sudah berapa kali kau mengalaminya sampai jadi sekuat ini? Puluhan? Tidak mungkin, ratusan kali. Hei Retuner, ucap sang paman, berapa banyak kehidupan yang sudah kau jalani? Hehehehehe. Jinho yang mendengar bahwa Retuner atau si paman itu tahu bahwa dia ada seorang Retuner. Jinho pun kaget. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya ini? Bagaimana kau bisa tahu? Jangan bilang hanya kau pikir saja yang kau kembali dari dunia murim dan kehidup kembali di dunia ini, ucap sang paman. Masih ada banyak orang yang seperti dirimu, wahai anak muda.